Selamat malam minggu. Berjumpa lagi di Ibadah Pemuda GKI Jajar. Teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu, walaupun saya tahu ini ngebosenin banget untuk di rumah terus. Untuk teman-teman yang bekerja, yang belajar dari rumah, semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar, untuk kuliah, ikutin semua apa yang dikata dosen dan guru, kerjain semua tugas-tugasnya. Untuk yang bekerja dari rumah, tetap rajin, walaupun nggak dipantau sama atasan secara langsung. Oke, yang masih bekerja di luar, dari luar, maksudnya dari luar rumah, untuk yang masih ke kantor, please stay safe teman-teman semua. Tuhan memberikan perlindungan untuk kalian. Dan untuk semuanya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Yang pertama, jaga pola makannya, makan 3 kali sehari, makan yang teratur. Lalu juga jaga kebersihan di rumah maupun kebersihan pribadi. Untuk kalian juga harus sering-sering cuci tangan kalau habis pegang benda, habis pegang uang. Lalu kalian kalau nggak memungkinkan harus bawa sanitizer kemana-mana. Kalau sanitizer sulit didapatkan, pakai tisu basah gitu kan. Semoga semuanya selalu sehat. Jangan lupa makan buah, sayur. Kalau memang gak enak badan, minum suplemen vitamin gitu kan, biar selalu sehat. Kita anak-anak muda kadang gak terdampak oleh virus corona ini karena daya tahan tubuh kita masih kuat. Tapi jangan sampai kita jadi carrier, terus kita membawa pengaruh buruk ke lingkungan kita, ke orang tua kita, ke adik kakak kita yang satu rumah, ke tetangga-tetangga kita. Jadi please, ini kerjasama, koordinasi dari semua pihak, nggak bisa dari segelintir orang aja. Jadi kalian tetap harus di rumah, yang bekerja atau mungkin belajar di rumah, bantu pemerintah, bantu negara kita, bantu untuk semua orang, tenaga medis, untuk selalu supaya penyebaran virusnya terkontrol dan kita cepat bisa keluar rumah lagi, kita bisa tetap bisa cepat untuk normal lagi aktivitasnya. Teman-teman percaya kalau misalnya Tuhan tidak lepas kendali atas ini semua, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan apapun yang terjadi ini tidak lepas dari kontrol Tuhan. Dan semuanya ini akan mendatangkan kesejahteraan, damai sejahtera. Tuhan akan senantiasa melindungi kita, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tapi bukan berarti teman-teman bisa seenaknya aja, tapi kita tetap harus memegang prinsip-prinsip kesehatan, anjuran dari pemerintah. Teman-teman, minggu ini spesial banget karena kita ada 2 event sekaligus. Yang pertama adalah kita merenungkan kembali makna dari Jumat Agung, makna dari karya keselamatan, yang puncak dari karya keselamatan yang Tuhan lakukan di dunia ini bagi kita, anak-anaknya, bagi semua orang tanpa terkecuali, yaitu penebusan dosa, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kita merayakan dengan sukacita bahwa Kristus sanggup mengalahkan maut, Kristus sanggup untuk bangkit. Dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Tanpa peristiwa kebangkitannya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan setelah ini kita akan merenungkan kembali peristiwa-peristiwa bersejarah, utamanya bagi kita anak-anak Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Sampai jumpa kembali di Ibadah Pemuda Sabtu mendatang. Dadah. Tenang. Yuk. Kata-kata membuka. Oh ya. Ya, selamat sore teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur, yo kowe ngiringi to, kayak biasa nih. Kok aku ngomong dhewe. Baleni no, kok iso diketok. Ya, selamat sore teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan pada petang hari ini ya. Kita boleh bertemu kembali di hari Sabtu untuk merayakan bersama kebangkitan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebelum kita akan mengawali ibadah kita pada
petang hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, pujian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita dan sekarang Dia sudah bangkit bagi kita. Dia mati bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Yesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Yesus, He is so good to you and me. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita dan bergerak di kehidupan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku dari pemenang seluruh bumi. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Kuasa iblis, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Sekali lagi, kuasa iblis, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan petang hari ini Tuhan, di mana kami boleh bertemu kembali dengan ibadah Youth Generation. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pertemukan kami dengan suasana yang berbeda. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami masih boleh
bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami pada petang hari ini boleh menjadikan berkat tersendiri bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tuhan berkati, Tuhan persiapkan kami untuk kami boleh mendengarkan dan memahaminya dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sungguh saat ini merupakan anugerah yang indah di mana kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah yang merupakan kasih dan anugerah Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mengawali perenungan ini dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Allah Tuhan Juru Selamat kami, segala hormat, pujian, kemuliaan adalah milik-Mu dan bagi Engkau. Engkaulah Allah kami yang telah menyelamatkan kami melalui penebusan yang Kau lakukan di kayu salib, yang oleh karena-Mu kami diperdamaikan dengan Allah dan menikmati satu kehidupan baru yang sangat berarti. Yang oleh karena itu pula Tuhan kami berada bersama-sama di sini, dan kami memohon kasih karunia-Mu agar hati kami dibukakan untuk memahami kebenaran-Mu, memperingati pengorbanan-Mu, merayakan kemenangan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh waktu ini, hati kami, seluruh keberadaan kami Tuhan. Engkau pimpin dalam Roh Kudus, kuasai dan tembus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, hari yang istimewa ini, dalam Paskah ini, maka tema yang akan kita bersama-sama pikirkan, renungkan adalah berkat dari kebangkitan Kristus yang akan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 7. Sebelumnya marilah saya bacakan, saudara-saudara sekalian mengikuti dari 1 Korintus 15 ayat 17, ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di dalam ayat ini ada dua frasa penting yang dapat kita cermati sehingga kita dapat menelusuri dan memahami kebenaran mengenai kebangkitan, berkat kebangkitan ini. Yang pertama, dari frasa yang pertama adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Itu dari frasa yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan pada frasa yang kedua adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita melihat pada frasa yang pertama, yaitu bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kepercayaan kita sebenarnya akan menjadi sia-sia. Sia-sia di dalam bahasa Yunaninya itu disebut mataios, yang punya makna ketiadaan tujuan, ketiadaan hasil yang bermanfaat. Jadi, jika Kristus tidak bangkit, maka sebenarnya iman kita sia-sia. Kita gagal memperoleh apa yang kita harapkan. Tujuan kita itu tidak tercapai dan tidak ada hasilnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kesia-siaan. Dalam hal ini, marilah kita melihat apa sebenarnya makna atau apa sih yang dapat kita lihat dari kebangkitan Kristus. Yang pertama-tama, kebangkitan Kristus itu menunjukkan sifat kesempurnaan Sang Penebus.
Kita dapat melihatnya dari Kisah pasal 2 ayat 24. Di sana dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, sang penebus atau Mesias itu sekalipun manusia membunuhnya, Mesias itu tidak mungkin tetap mati atau berada di bawah kuasa maut. Kematiannya di atas kayu salib itu sebenarnya adalah karena kehendaknya sendiri untuk menyerahkan nyawanya. Karena dia adalah layak untuk itu sebagai korban yang sempurna. Kalau orang berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib disebabkan karena penderitaannya yang berat, di mana dia harus memikul kayu salib yang berat, sementara dalam perjalanan itu dia disiksa, dicambuk dengan cambuk yang berkait, dipukul, dan ditendang, dan sebagainya sampai pada puncaknya dia disalibkan, dan mungkin itu sudah menjadi satu penderitaan yang berat sehingga dia mati. Jika orang berpikir demikian, maka sebenarnya itu salah. Karena dia tidak dibunuh dalam artian dia mati karena kehendaknya. Karena dia memang menyerahkan nyawanya. Bukan karena penderitaan. Karena sebenarnya untuk ukuran manusia biasa, mungkin dalam seperempat perjalanan di dalam penyaliban itu, dari tempat di mana dia mulai memanggul kayu salib, belum sampai di Bukit Golgota mungkin sudah meninggal, sudah wafat. Tetapi dia tidak, karena memang dia harus sampai pada kayu salib. Dia bukan mati karena disiksa atau penderitaan karena disalib. Itulah kesempurnaan sang penebus, dan sebagaimana dilambangkan dalam perjanjian lama dengan domba yang tidak bercacat, demikianlah Tuhan Yesus yang sebagai manusia, dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi diperhitungkan sebagai manusia berdosa untuk menjadi korban tebusan. Itu yang kemudian berikutnya, kebangkitan Kristus itu untuk menunjukkan diterimanya karya Sang Putra oleh Sang Bapa. Di dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu bahwa penebusan yang dia laksanakan telah diterima. Perkataan Yesus sudah selesai. Perkataan di atas kayu salib itu merupakan pernyataan bahwa karya penebusan itu telah selesai dia laksanakan, dan Sang Bapa menerima, berkenan akan hal itu. Selanjutnya, karena penebusan itu orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dibenarkan atau dianggap benar, sehingga tidak menerima hukuman dosa. Itu tidak menerima hukuman dosa, tidak dihukum, tidak sampai kepada maut, bukan karena kebaikan manusia itu sendiri atau kesalahannya, tetapi karena posisinya yang seharusnya menerima hukuman karena dosanya itu telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Itulah maksudnya bahwa kita telah dibenarkan. Dia yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Berikutnya adalah bahwa kebangkitannya itu adalah kemenangan yang agung, karena dia telah menang di dalam melawan dosa. Dia telah menang dengan mentaati Bapaknya sampai mati di kayu salib. Dan dalam proses perjalanan ketaatannya itu tidak sekalipun ia melakukan kesalahan atau dosa atau apapun yang membuat cacat pengorbanannya yang dia persembahkan demi kasihnya kepada kita. Itulah kemenangan Yesus. Dia
bangkit dengan kemenangan karena dia berkenan kepada Bapa yang Maha Kudus. Dan itulah satu-satunya karya penebusan yang Bapa terima. Berikutnya lagi, kebangkitannya itu juga memperlihatkan otoritas firman Tuhan yang telah menubuatkan hal ini jauh sebelumnya. Segala sesuatu yang menjadi proses kehidupan Yesus dari lahir sampai mati, sampai bangkit dan naik ke surga telah dinubuatkan, telah diberitahukan oleh Tuhan dari sejak sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Bahkan dari sejak awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan kemudian mereka jatuh dalam dosa, kedatangannya pun telah diberitakan. Oleh karena itu, tidak ada satupun event penting dalam kehidupan Yesus yang tidak disebutkan atau tidak dinubuatkan. Melalui nubuatan Daud dalam Perjanjian Lama, Mazmur 16 ayat 10 berbunyi demikian, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Otoritas firman adalah otoritas Tuhan yang mengilhamkannya, yaitu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kebangkitannya adalah sudah dinubuatkan pula dari sejak sebelumnya. Oleh karena itu, bersyukur karena kebangkitan Kristus itu mempunyai makna yang sedemikian dalam terhadap proses penebusan manusia yang berdosa itu supaya diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan dengan demikian, apabila Kristus tidak dibangkitkan, iman kita menjadi sia-sia. Tetapi ternyata Kristus telah bangkit. Maka iman kita itu sebenarnya tidak sia-sia. Iman yang tidak sia-sia itu akan memperoleh apa yang kita harapkan. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Yaitu bahwa yang terutama bahwa di dalam Kristus kita memperoleh penebusan, memperoleh kehidupan yang kekal dan akan selalu bersama dengan Dia, dengan Kristus di dalam terang ilahi yang kekal. Karena apalah artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini jika kita kehilangan kehidupan kekal yang membahagiakan, kehidupan ilahi yang sejati, sehingga kita dapat berdiam bersama dengan yang maha tinggi, pencipta segala sesuatu. Kemudian bahwa kita pun juga harapan yang kedua, karena Tuhan, karena Yesus telah bangkit, maka kita pun juga akan dibangkitkan. Itu membuat suatu harapan dan kekuatan dalam kehidupan kita ini. Karena siapa sih manusia yang tidak takut mati? Semua hal di luar kehidupan ini, kehidupan setelah kematian merupakan suatu misteri. Dan itu sebenarnya sesuatu yang menakutkan. Tetapi terpujilah Tuhan yang dengan kebangkitannya kita tahu bahwa kita pun akan dibangkitkan dan kemudian akan hidup bersama-sama dengan Dia. Dan kebangkitan tubuh kita itu akan terjadi nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang pertama-tama dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang dibangkitkan ini, orang-orang percaya yang dibangkitkan, kemudian akan bertemu dengan Tuhan Yesus di udara dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kemudian akan datang kembali bersama-sama dengan Dia untuk turut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ada harapan bahwa kita pun kelak akan dibangkitkan. Kemudian kita juga dapat berharap bahwa kita dapat memperoleh janji-janji Tuhan dan segala berkat-Nya. Semua hal tersebut di atas menjadi semua hal yang kita harapkan ini, maksud saya sebetulnya adalah kekuatan kita
kekuatan orang percaya di dalam menghadapi kehidupan dan yang keras pada kehidupan ini. Nah, kita melihat pada frasa yang kedua sekarang. Frasa yang kedua adalah apabila Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan, tidak ada penebusan, tidak ada pembenaran. Kita tetap hidup di luar Kristus sebagai manusia yang terpenjara oleh kuasa dosa. Dosa bukan hanya sekedar perbuatan yang dianggap jahat oleh manusia pada umumnya. Pada dasarnya, prinsipnya, keadaan dosa adalah keadaan keterpisahan dengan Allah. Jika kita terpisah dari Allah yang adalah pemilik terang ilahi, pemilik kehidupan sejati, maka sebenarnya kita hidup di dalam kegelapan. Hati kita tidak bisa melihat atau memahami kebenaran yang melampaui akal. Karena kebenaran ilahi itu melampaui akal kita. Kita juga tidak memiliki kehidupan yang sejati. Kehidupan yang kita hidupi sekarang adalah kehidupan fana selama kita di dunia ini. Dan kehidupan fana itu akan berakhir, bukan yang sejati. Tetapi kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang akan berlangsung selama-lamanya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk tujuan berada di dalam kekekalan. Oleh karena itu, ketika manusia mati, manusia tidak hilang begitu saja, tidak berakhir eksistensinya, tetapi rohnya tetap ada. Dan ketika kita dibangkitkan, manusia dibangkitkan, maka kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tidak hanya roh kita saja. Keterpisahan dengan Allah itu, keadaan dosa itu, membuat manusia tidak mengenal terang. Hatinya gelap. Kalau manusia tidak mengenal terang kan berarti hatinya itu gelap. Dan kalau gelap itu tidak tahu dia harus melangkah kemana supaya dia dapat berjalan menuju tujuan yang benar. Nah, sehingga manusia menjadi bodoh gitu, karena dia tidak mengerti kemana harus melangkah. Dan inilah kebodohan itu diungkapkan di dalam Yohanes 3 ayat 19. Di sana dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya, rata-rata manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, kecuali dia telah dibukakan hatinya oleh Kristus ketika menerima penebusan itu. Manusia menganggap dosa adalah perbuatan jahat semata, maksud saya. Sementara yang dianggap jahat itu pun berbeda-beda persepsinya dari tiap-tiap orang. Dosa pada dasarnya ada dalam sikap hati, ada di dalam hati dan pikiran kita, maksud saya. Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang tidak sesuai dengan karakter Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Dosa bukan sekedar perbuatan dan perkataan, tetapi juga pikiran atau sikap hati itu tadi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan, ini salah satu contoh saja. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ada di dalam Matius pasal 5 ayat 28. Nah, sikap hati seperti itu sungguh tidak sesuai dengan kekudusan dan karakter Allah yang Maha Kudus. Dan sikap hati seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan yang sebenarnya untuk berzina. Tanpa pikiran dan sikap hati yang salah, itu tidak akan terwujud gitu. Karena memang tidak ada pikiran berzina di dalam pikirannya, sehingga perbuatannya pun pasti tidak. Di mana orang berbuat perbuatan itu pastilah sudah lebih dahulu dipikirkan, lebih dulu timbul di dalam hati dan pikirannya. Kan begitu.
Nah, sikap seperti ini tidak sesuai dengan karakter Allah yang Maha Kudus. Pikiranlah yang menentukan perbuatan dan perkataan. Jadi pikiran itu penting. Dosa tidak hanya perbuatan dan perkataan, tetapi juga pikiran, sikap hati. Maksudnya sikap hati dan pikiran itu identik ya. Dan disitulah letaknya, awalnya, di mana sikap hati dan pikiran kita itu bukan pikiran yang dikuduskan, bukan pikiran yang mengenal kebenaran, bukan pikiran yang disesuaikan dengan kehendak Allah, tetapi pikiran yang dikuasai oleh dosa dan manusia tidak dapat melawannya apabila tidak berada di dalam anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, atau di dalam penebusan Tuhan. Atau juga contoh lain, sikap hati yang sering memandang rendah orang lain atau merasa rendah membandingkan diri dengan orang lain. Jadi bisa jadi kita yang memandang rendah orang lain atau kita yang merasa terlalu rendah dibandingkan dengan orang lain. Walaupun merasa rendah dibandingkan orang lain seolah-olah suatu sikap kerendahan hati, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu wujud dari kesombongan yang tidak bisa melihat keadilan Allah. Karena semua manusia di hadapan Allah sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Cuman mungkin masing-masing dengan perannya sendiri, perannya masing-masing, sehingga mungkin ada yang punya jabatan lebih tinggi atau punya pendidikan yang lebih tinggi dan sebagainya. Tetapi semuanya itu sebenarnya bukanlah satu perbedaan yang harus membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan sikap hati yang seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang Maha Adil. Hal itu bisa menimbulkan perbuatan di mana kita tidak menyukai seseorang, tidak dapat memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tidak dapat mengampuni, merasa paling baik, atau setidaknya lebih baik dari orang lain, sehingga kita memilih-milih itu, di mana seharusnya kita dapat menolong orang yang membutuhkan, tetapi karena kita memandang rendah dia atau tidak dapat memaafkan dia, kita tidak melakukannya. Dan di mana kita tahu bahwa kita harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, sebenarnya itu juga satu kondisi yang berlawanan dengan kekudusan Tuhan, sehingga itu pun dosa. Jadi seseorang yang hidup di dalam dosa hidup dalam kondisi seperti itu. Nah, pikiran dan sikap hati yang berdosa itulah yang akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang berdosa, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu jika Kristus tidak dibangkitkan. Tapi puji Tuhan, karena ternyata Yesus telah bangkit di dalam kemenangannya yang agung. Sehingga kita sampai pada simpulan, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, dengan demikian iman kita tidak menjadi sia-sia. Harapan kita bukan harapan yang kosong, tetapi harapan yang akan memperoleh pemenuhan. Apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Kita berhak menerima janji-janji dan berkat Tuhan. Dan karena Dia adalah Tuhan, Dia akan selalu memenuhi janjinya. Dia akan melaksanakan perkataannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita tidak perlu berputus asa ketika kita berada di dalam suatu kondisi yang nampaknya sangat terbatas. Karena kita dapat berharap hal-hal yang lebih baik dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berdiam diri terhadap orang yang percaya kepadanya dan mengandalkan Dia. Harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menolong saudara dengan caranya Dia sendiri. Nah, karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan, maka kita pun turut menang bersama dengan Dia. Kita yang telah dibenarkan, dibebaskan dari kuasa dosa, dibebaskan dari perbudakan dosa,
sebenarnya kita tidak dapat melepaskan diri sendiri. Tetapi karena kita telah dibebaskan, kita bukan lagi budak dosa. Sehingga kemenangan itu berwujud pada bahwa kita dimampukan melawan dosa. Sehingga kita dapat tidak menuruti keinginan dosa. Karena kita hendak menuruti kehendak Tuhan. Itu yang menjadi kemenangan. Artinya seringkali kita dalam kondisi tertentu atau bahkan sebetulnya dalam setiap kondisi karena manusia itu lebih sering berpikir dengan dosa ya. Artinya terbujuk dengan hal-hal yang tidak benar. Misalnya seperti ya nyontek katakanlah yang paling ini ya, yang paling mudah untuk para siswa ketika ujian misalnya. Nah itu sebenarnya merupakan bujukan yang di dalam kemenangan Kristus itu kita dapat melawannya. Karena kita berpikir kita mengasihi Tuhan, kita mau mentaati Tuhan, hal itu dapat dihindarkan. Kita mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk menghindar dari perbuatan berdosa dengan menyerahkan pikiran kita kepada Kristus. Kita memiliki jaminan dari Tuhan bahwa kita akan menang terhadap pencobaan. Dengan demikian kita dapat bertahan dengan kekuatan Tuhan di dalam menghadapi badai kehidupan dan bujukan dosa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kemenangan kita. Kemenangan yang diberikan oleh Kristus karena kemenangannya di dalam kebangkitannya. Kebangkitan Kristus yang telah menebus kita dari kegelapan memungkinkan kita mengerti kebenaran dan melaksanakan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu, dengan rasa syukur kita dapat melayani Dia dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sebetulnya adalah pengorbanan waktu, harta, dan tenaga. Tetapi Tuhan akan memampukan kita dan memberikan rasa sukacita serta sejahtera ketika kita melakukan semuanya itu demi kemuliaannya, di mana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita dalam segala aspek apapun. Dan itulah sebabnya dalam simpulan yang terakhir ini sebagai penutup dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur karena kebangkitan Kristus itu menjadikan iman kita tidak sia-sia, menjadikan kita memiliki kehidupan yang berkemenangan, menjadikan kita mampu untuk menjadi berkat, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kita. Dan semua itu tidak akan sia-sia juga, karena Tuhan sendiri yang telah berjanji bahwa ketika kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, maka segala sesuatunya disimpan oleh Tuhan, tidak menjadi sia-sia, dan kita dapat melawan dosa. Terpujilah Tuhan yang bangkit, yang menyatakan kuasa-Nya, yang telah menjadi korban yang sempurna oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dia tidak ingin kita ini terhukum di dalam kekekalan. Dia ingin kita bersama-sama dengan Dia menikmati anugerah-Nya, menikmati berkat-berkat-Nya, bukan hanya kelak setelah kita mati, tetapi juga ketika kita berada di dunia ini. Sesungguhnya
berkatnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang jasmaniah, tetapi lebih dari itu rasa damai sejahtera, rasa sukacita di tengah-tengah penderitaan apapun merupakan suatu keajaiban ilahi di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ini akan menjadi sangat bermakna, menjadi anugerah bagi kita dan juga bagi orang lain yang mengenal kita ketika kita melayani Dia. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini, sore ini kita renungkan, kita dapat bersyukur, kita dapat mengenali betapa dalam maknanya kebangkitan Kristus itu bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Marilah kita menundukkan kepala dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa ini, dan memuji Dia karena kuasa-Nya, karena korbannya yang sempurna dan kasih-Nya yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sempurna dan begitu dalam terhadap manusia. Manusia yang berdosa dan terpisah dari Engkau. Dan bahkan mendukakan hati-Mu Tuhan, karena hidup di luar kehendak-Mu, hidup di dalam kegelapan, dan manusia menjadi jahat satu dengan yang lain, hidup tidak berada dalam kedamaian. Tuhan, Engkau berbelas kasihan melihat semuanya itu, dan Engkau merindukan kami agar kami hidup sesuai dengan kekudusan Tuhan, di mana akan ada perdamaian, di mana ada kasih dan dorongan satu dengan yang lain, dorongan yang positif, saling membangun di dalam kasih dan pekerjaan baik. Oh Tuhan, oleh karena itu, Engkau yang sempurna itu telah datang ke dunia ini sebagai manusia dengan segala penderitaannya. Dan sampai akhir, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menjadi korban di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, korban yang sempurna, yang menebus kami. Sebagaimana kami yang telah dipenjara, Engkau keluarkan, Engkau yang menggantikan posisi kami dengan diri-Mu sendiri, dan Engkau membebaskan kami, membawa kami kepada kehidupan yang sejati, kedamaian yang sejati, dan kebenaran. Oh Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami di bumi ini, di dalam kehidupan studi kami, dalam pergaulan kami, di dalam keluarga kami, Tuhan, sungguh-sungguh nyata berkat kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu saat ini. Kami menyerahkan seluruh diri kami sepenuhnya di dalam pimpinan terang Tuhan, dan membawa kami kepada kebenaran yang lebih dalam, ke dalam penyerahan yang lebih sungguh kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau yang bangkit dan hidup selama-lamanya, dan tidak pernah mati lagi, di dalam kekekalan membawa kami dalam kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Dan menyerahkan semua ini, renungan ini, diri kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ucap syukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini ya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah Youth Generation kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama kembali lagi memuji Tuhan, pujian yang menyatakan bahwa kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Yuk! Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Itu
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, sampai ketemu di ibadah Youth Generation Sabtu yang mendatang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. See you. Go. Peace.